Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Oldboy Story. Channel yang akan mereview ringkasan alur cerita dari berbagai jenis film yang tentunya akan sangat menarik untuk kalian simak dan nikmati. Pada kesempatan kali ini, Oldboy Story akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Physical Gorman yang dirilis pada tahun 2020. Dibintangi oleh Nita Josiana yang memerankan sosok Mimi, Owen Meyer yang berperan sebagai Luke, Matthew Ninaber yang memerankan sosok Psycho Gorman, serta turut didukung oleh beberapa aktor dan aktris lainnya. Seperti biasa, tidak lupa saya ingatkan kepada teman-teman untuk mengklik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Serta perlu untuk kalian ketahui bahwa konten ini full spoiler. Di awal film, kita akan diperlihatkan sosok Mimi bersama kakaknya Luke yang tengah memainkan permainan bola gila di halaman belakang rumah mereka. Winner is champion of the universe. Loser. Luke yang kalah dalam permainan tersebut lalu mendapatkan hukuman untuk menggali lubang dan mencari benda apapun yang bisa dirinya temukan sebagai hadiah untuk sang pemenang. Disinilah Luke dan Mimi kemudian menemukan sebuah permata yang tampak bersinar dan terpasang pada sebuah benda yang tertimbun di dalam tanah. Ketika permata itu diambil oleh Mimi, seketika tanah di dalam lubang itu bergetar dan memancarkan cahaya aneh. Luke dan adiknya yang panik bergegas menimbun kembali lubang tersebut dan segera masuk ke dalam rumah. Keesokan paginya, mereka sekeluarga lalu dikejutkan dengan lubang bekas galian Luke yang kembali terbuka dengan beberapa jejak aneh di sekitarnya. Me too. Yeah, me three. I'd say some wino was on his way home from a bender last night. Singkat cerita, sepulang dari bersekolah, Luke dan Mimi lantas mengikuti jejak kaki dari sekitar lubang yang ada di halaman belakang rumah mereka yang membawa sampai ke sebuah gudang tua yang telah terbengkalai. Damn thing caught me. He's using it wrong. Di dalam gudang inilah Mimi bersama kakaknya untuk pertama kali bertemu dengan sosok makhluk mengerikan yang nampak telah membantai beberapa orang pemabuk yang sebelumnya berada di sana. Namun anehnya, bukan malah menyakiti mereka berdua, makhluk mengerikan tersebut terlihat menurut dengan semua ucapan Mimi. Gadis kecil itu pun akhirnya menyadari penyebab itu semua adalah karena permata yang ada di tangannya. Agar lebih mudah memanggilnya, Mimi kemudian memberikan nama Psycho Gorman kepada makhluk tersebut. We can't name it. He's gonna kill us. Overlord Khan. Revenge X bad. Sementara itu, pada sebuah planet yang jauh di luar sana, sekumpulan alien yang tergabung dalam Federasi Keamanan Galaksi terlihat sedang melakukan rapat darurat setelah menyadari bahwa makhluk mengerikan yang selama ini telah mereka segel di bumi nyatanya berhasil meloloskan diri. Pandora yang merupakan warrior terkuat sekaligus pemimpin dari Federasi Keamanan Galaksi tersebut lantas memutuskan untuk turun langsung demi menumpas makhluk mengerikan yang kini telah memiliki nama Psycho Gorman. No, I didn't say anything. Well, the Dark One's scourge. Kembali ke bumi, Mimi dan kakaknya nampak kembali menemui Psycho Gorman bersama salah satu temannya yang bernama Alistair. Untuk menghibur makhluk tersebut agar tidak merasa bosan, Mimi membawakannya setumpuk majalah dan sebuah televisi. Pada pertemuan mereka yang kedua inilah, Psycho Gorman lalu menceritakan mengenai asal-usulnya. Ternyata dirinya berasal dari sebuah planet bernama Gygax. That is a tale bathed in the blood
planet Gygax yang dijajah oleh makhluk yang menyebut dirinya sebagai Templar, kemudian memperbudak penghuni asli dari planet tersebut demi mendapatkan limpahan emas. Psycho Gorman yang dulunya merupakan salah satu budak mereka lantas menghabiskan hari-hari dengan disiksa. Namun semua berubah ketika dirinya secara tidak sengaja mendapatkan permata Praxidis yang memberikan dirinya kekuatan yang maha dahsyat. Dengan kekuatan permata itu, Psycho Gorman yang muak dengan ulah para Templar kemudian menghabisi mereka dan membebaskan planetnya. Sayangnya, warrior terkuat Templar yang bernama Pandora berhasil mengalahkan dirinya. Akibat tindakannya, Psycho Gorman pun kemudian diasingkan dan disegel di bumi agar tidak bangkit lagi. Hingga sampailah hari di mana Mimi dan kakaknya secara tidak sengaja berhasil membuat dirinya terbebas. TV and learn how to be more fun. Singkat cerita, setelah ditinggalkan oleh Mimi dan kakaknya, Psycho Gorman lalu memanfaatkan televisi yang telah dibawa oleh Mimi untuk menghubungi teman-temannya. Sementara itu di tempat lain, Mimi yang kesal karena Alistair malah memilih untuk bermain game bersama kakaknya, lantas memutuskan untuk memanggil Psycho Gorman sebagai teman bermain. I don't have all night. Luke yang melihat hal tersebut tentu saja bergegas keluar dan memperingatkan Mimi. Tetapi bukannya mendengarkan, Mimi yang masih kesal malah memerintahkan Psycho Gorman untuk merubah Alistair menjadi makhluk mengerikan. Di lain sisi, orang tua Mimi yang menyadari kehadiran makhluk mengerikan di halaman rumah mereka, tanpa pikir panjang ibunya segera keluar dengan sebuah tongkat baseball dan menyerang Psycho Gorman. Untungnya sebelum Psycho Gorman berbalik menyerang orang tuanya, Mimi segera menghentikan makhluk tersebut dan memberikan penjelasan. PG's just being a goof. Semenjak saat itu, Psycho Gorman nampak ikut kemanapun Mimi pergi dan bermain bersama. Suatu hari, ketika sedang berada di tempat makan bersama Mimi dan Luke, Psycho Gorman atau kita singkat saja PG, lalu menyadari kekesalan terpendam dari Luke yang disebabkan oleh sifat arogan yang dimiliki oleh adiknya. I was gonna eat those. Melihat peluang yang ada di depan matanya, PG kemudian memanfaatkan magic yang dirinya miliki untuk menyusup ke dalam mimpi Luke dan menghasut anak tersebut agar mau merebut permata Praxidis yang ada bersama adiknya. Di keesokan harinya, Mimi yang ingin agar PG bisa memainkan permainan bola gila, lalu mengajak kakaknya untuk mengajari makhluk tersebut di sebuah tempat. Namun kegiatan mereka tersebut harus terganggu dengan kedatangan para polisi yang telah mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai kemunculan makhluk menyeramkan. PG tentulah dengan mudah bisa mengalahkan para polisi itu, bahkan merubah salah satu dari mereka menjadi zombie yang bisa dimanfaatkan sebagai bawahan. Beralih ke tempat lain, Pandora yang telah datang ke bumi dengan menyamar sebagai seorang wanita, nampak mendatangi kantor polisi untuk menanyakan kemunculan makhluk mengerikan, di mana yang dimaksud oleh Pandora tentu adalah Psycho Gorman. Dari salah satu polisi yang sebelumnya telah berhadapan dengan Pijila, Pandora kemudian mengetahui mengenai segala informasi yang dirinya butuhkan. Kembali ke Mimi dan rekan-rekan yang kini tengah berada di hutan, mereka pun lalu dikejutkan dengan kemunculan para makhluk aneh yang tidak lain adalah bawahan PG yang sebelumnya telah ia panggil lewat televisi yang diberikan oleh Mimi.
Namun bukannya menuruti perintah Pidgey yang meminta mereka untuk membunuh Mimi dan kakaknya, para bawahannya itu malah memutuskan untuk berkhianat. Mimi yang tentu saja marah setelah mendengar Pidgey yang ingin membunuhnya, kemudian memerintahkan makhluk tersebut agar diam saat para bawahannya menyerang. Tanpa bisa menentang keinginan dari pemegang permata Praxidais, Pidgey tentu saja dihajar habis-habisan. Hey, PG! Apologize. Hingga akhirnya setelah mendengar permintaan maaf dari Pidgey, Mimi pun memerintahkannya untuk melawan. Dengan kekuatan yang dirinya miliki, Pidgey tentulah bisa menghabisi para bawahannya itu dengan mudah. Meskipun sayangnya, ia terlanjur terluka cukup parah dan mulai melemah. Lanjut cerita, untuk bisa membawa Pidgey pulang, Mimi lalu memanfaatkan kekuatan sihir yang dimiliki makhluk tersebut untuk memanggil ayahnya. Ayahnya yang bergegas menjemput mereka di sebuah lokasi, lantas segera membawa Pidgey dan anak-anaknya itu untuk pulang ke rumah. Namun sesampainya di rumah, mereka dikejutkan dengan kehadiran Pandora yang telah menanti Pidgey di sana. Mimi yang tahu bagaimana buruk ulah Pandora dan aliansi Templarnya, tentu tidak mau menyerahkan Pidgey begitu saja. Dad. Bersama ayahnya, gadis kecil itu pun membawa Pidgey yang lemah ke gudang terbengkalai agar bisa menyembuhkan diri. Disinilah Mimi akhirnya sadar bahwa Pidgey telah terluka cukup parah oleh salah satu senjata bawahannya yang telah dikutuk, dan hanya dengan menyerahkan permata Praxidais kembalilah satu-satunya cara untuk memulihkan kekuatannya. Sialnya, ketika Mimi hendak menyerahkan permata itu, dirinya baru mengetahui bahwa benda tersebut telah menghilang. Oops is right. Sosok yang telah mengambil permata tersebut ternyata adalah Luke yang kini telah sampai ke gudang bersama Pandora dan ibunya. Ibu Mimi sendiri tampak telah berubah bentuk karena sebelumnya telah diberikan kekuatan oleh Pandora. Pandora yang terlalu percaya diri dan jumawa karena merasa berada di pihak yang lebih kuat, lantas menyetujui permintaan Pidgey yang ingin diadakan sebuah pertandingan. Atas saran Mimi, mereka semua kemudian sepakat untuk melakukan pertandingan bola gila. Okay. You three will be teams. Dengan Pandora yang tentu saja tidak mengerti akan permainan tersebut, Mimi bersama ayahnya dan Pidgey akhirnya berhasil memenangkan permainan. Sebagai pihak yang kalah, Pandora tentu tidak terima. Tanpa memperdulikan keberadaan Mimi yang mencoba melindungi Pidgey, dirinya tanpa segan mengangkat senjata dan menyerang. Untunglah ibu Mimi yang cukup kuat berkat kekuatan yang ia terima, berhasil menghentikan serangan yang dilancarkan oleh Pandora. Luke yang melihat kenyataan bahwa Pandora tengah mencoba menyakiti keluarganya, lalu setuju untuk menyerahkan kembali permata Praxidais kepada Mimi. Di lain sisi, Pandora yang kesal karena kekuatan yang ia berikan kepada ibu Mimi malah digunakan untuk melawannya, lantas mengambil kembali kekuatan tersebut. Namun tentu saja usaha Pandora itu sia-sia, sebab Mimi telah menyerahkan permata Praxidais kepada Pidgey yang membuat makhluk itu berhasil mengembalikan kekuatannya. Dengan permata Praxidais yang telah menyatu pada tubuhnya, Pidgey kemudian berhasil mengalahkan Pandora dan melahap habis tubuhnya. Walaupun sebenarnya cukup mengerikan, di akhir film kita akan diperlihatkan sosok Pidgey
yang kembali menyerahkan permata Praxidais kepada Mimi dan berjanji tidak akan menyakiti keluarga kecil tersebut karena dirinya telah menyadari akan kekuatan cinta. Untuk memuaskan hasrat kejinya, Biji pun memutuskan untuk pergi ke kota lain dan membuat keonaran. Dan sampai di sini, film pun selesai. Oke teman-teman, itulah tadi alur cerita dari sebuah film yang berjudul Psycho Goreman yang dirilis pada tahun 2020. Terima kasih karena telah menyimak hingga selesai. Sampai bertemu kembali di video Oldboy Story selanjutnya. Bye-bye.